konten kita kali ini bagaimana kita mengembangbiakan anthurium. Kalau yang ini namanya Heuchera variegata. Kita lihat ada kelainan pada daun, bintik-bintik kuning. Itu kalau pohon punya kelainan warna, itu harganya makin bagus. Bentuk pot sama bentuk bunga itu memang bisa jadi eksotik banget iya. ya. Ini kalau begini kan ditaruh di hotel atau di gedung-gedung mewah, kesannya jadi pohon miliaran gitu ya. Sebelum kita masukin sekam bakar ini atau sekam kering mentah, itu kita kasih styrofoam. Kalau cara detailnya dari bagian sini kita potong ke arah sini ya, ke atas ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang Mang Upi. Iya. Ini kita sudah dapat anakan dari induk anthurium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adian gue, semoga lu semuanya pada sehat, banyak rezeki dan makin berkah. Seneng banget gue, Abang Narji si Juragan Lahan. Pada pagi hari ini ini agak berbeda dikit ya, karena konten kita kali ini bagaimana kita mengembangbiakan anthurium. Nah, ini adalah anthurium sisa-sisa koleksi di zaman kejayaan waktu zaman Covid kemarin. Tapi ini gua tidak musnahkan. Justru ini adalah aset untuk investasi di masa yang akan datang. Gue yakin suatu hari bakal naik lagi harganya. Ini yang ada di samping gua, ini yang sekarang lagi in banget nih. Ini namanya Heuchera pink. Nah, ini bunga yang sangat romantis ya. Nama-nama pohon ini dibilangnya orang kalau ini bilangnya beli bunga atau beli kembang, tapi bunganya nggak ada. Orang Indonesia itu kalau bilang pohon hias selalu kalau nggak bunga itu kembang, padahal ini nggak ada bunga sama kembangnya. Nah, itulah uniknya dan harganya sempat fantastis banget. Ini Heuchera pink. Nah, namanya bagus-bagus loh, nggak ada pohon namanya Narji. Nah, yang ini namanya Grenva. Udah kisut kali, jadi kayak yang kongkong gitu ya. Namanya romantis banget, Grenva. Ini kalau orang Betawi bilang aja kai gitu. Nah, kalau yang ini namanya Heuchera variegata. Nah, ini kalau yang namanya pohon kita lihat ada kelainan pada daun, bintik-bintik kuning, itu kalau pohon punya kelainan warna, itu harganya makin bagus. Tapi manusia kalau punya kelainan warna kok jadi murah ya. Nah, ini kita coba investasi ya, kita tetap simpan bunga-bunga ini. Nah, ini namanya Black Beauty. Masih banyak lagi pohon-pohon di belakang gua ini. Yang kali ini kita coba untuk mengembangbiakan dengan cara split. Tapi ini adalah cara gue. Ini adalah cara menyeplit pohon-pohon hias ini dengan ala Abang Narji. Mudah-mudahan kalau ada manfaatnya bisa lu pakai. Kalau ada kesamaan ya berarti memang ilmu kita sama. Kalau ada perbedaan kita saling tukar informasi. Tapi gua nggak bisa ngerjain ini sendiri. Maklum tangan sultan. Masa gua harus kotor-kotoran? Padahal lebih kotor lagi. Nah, sekarang langsung aja kita panggil ini asisten gua dalam mengembangbiakan pohon. Bang Opi. Halo Bang Opi. Oh iya Bang Haji. Waduh, sehat banyak ya? juga nih tanamannya nih. Iya kan sisa-sisa kemarin. Wah iya bener sisa perjuangan. Nah, ini Bang Opi adalah orang yang menurut gue paling jago mengembangbiakan dan merawat pohon-pohon hias ini. Karena kecintaannya sama pohon. Nah, dia aja mau punya anak nanti mau dikasih nama anak itu Sengon. Karena seneng banget dari pohon. Ini satu informasi Bang Opi. Iya. Nama anak saya yang pertama itu dari nama pohon loh, nama latinnya. Oh, Dracaena. Dracaena. Nah, itu seneng banget sama pohon, saya kasih nama Dracaena. Itu karena saya cinta dengan pohon. Nah, ini Bang Opi, sekarang kita langsung aja teknik. Ini kita mengembangbiakan
dengan cara split ya. Iya betul. Ala kita ya. Iya. Yang udah ada hasilnya mana nih? Nah ini tuh hasil split-splitan bang. Ini adalah hasil split batang ya. Iya. Batang yang sudah menjadi bonggol, kita potong, kita pindahkan. Ini sudah menjadi satu daun. Waduh, berhasil nih. Ini umur berapa nih Bang Opi? Kalau itu agak lama sih. Agak lama ya. Jadi apa namanya dia itu kurang lebih kalau bertunas kira-kira 1 bulan sampai 2 bulan. 1 bulan sampai 2 bulan baru bertunas ya. Iya. Ntar ada perawatan khusus nggak sih? Ya dia sih enggak juga sih bang. Ya kalau misalnya itu kita pakai ya obat lah sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit gitu, ya. Jangan sampai dia kena busuk batang, iya. atau dia ada lalat, atau betul. capung, Iya, akhirnya ada larvanya, terus dia berkembang biak jadi busuk kayak gitu. Nah sekarang langsung aja nih, mana yang akan kita split? Kayaknya ini bang, ini kayaknya pohonnya udah agak tinggi nih. Ini udah cocok buat di split itu. Ini masa segini udah bisa? Iya. Ini umur berapa kemarin? Itu lumayan juga tuh bang, hampir setahun lebih. Umur setahun masih segini ya? Iya. Tapi ini dulu sempat harganya mahal banget Wah ya? itu ya. Oke, Lumayan itu dia. Sekarang itu dulu kita lihat dulu ya di sini ya. Ini saya tuh kayak menarik banget yang itu tuh, yang mangkok ya. Ini dia kalau nggak salah itnya ini mangkok Nagoya. Idih, nama bunga itu mangkok Nagoya. Berarti ini dari Jepang kali ya. Kalau mangkok Miyabi yang mana? Mangkok Miyabi. Kayaknya belum di ini nih. Belum ada ya. Mungkin. Mungkin kalau mangkok Miyabi daunnya lebih besar. Iya betul. Dan lebih bulat kayaknya ya. Nah terus ini nih, saya juga kayaknya pengen banget yang ini nih. Nah ini juga sama. Ini Bang Opi tuh milih bisa aja ya, milih pot sama ininya ya. Bentuk pot sama bentuk bunga itu Memang bang. bisa jadi eksotik banget ya. Iya. Dia memang kalau apa antarum itu memang kita harus pandai-pandai ngelihat daunnya gitu. Ini karakternya gimana nih? Oh, cocoknya pot yang mana gitu dia. Iya kayak orang juga, nggak semua baju dipakai pas sama orang kan. Iya. Begitu juga kayak pohon, dipakein bajunya yang pas. Ini kalau begini kan ditaruh di hotel atau di gedung-gedung mewah, kesannya jadi pohon miliaran gitu ya. Nah, sekarang langsung aja abang-abangan gue, adik-adikan gue. Inilah cara gue menyeplit pohon anthurium. Nah, abang-abangan gue, adadian gue, ini kita udah siap ya. Medianya kita udah siapin. Ini ada sekam bakar yang sudah kita taruh di pot yang untuk nanti memindahkan hasil splitan kita. Nah, tapi di bawahnya sebelum kita masukin sekam bakar ini atau sekam kering mentah, itu kita kasih styrofoam. Styrofoam itu banyak fungsinya. Satu, mengikat akar. Kedua, itu nanti juga menampung air dia. Dan itu lebih ringan dia. Kalau zaman dulu kita ada lagi namanya mosas ya, yang itu busa warna hijau itu ya. Nah sekarang sebelum kita melakukan split, cara perkembangbiakan untuk pohon itu kan banyak cara ya. Kalau secara alamiah itu ada yang tumbuh dengan biji yang jatuh. Iya betul. Kalau anthurium itu bonggolnya udah tumbuh. Ya, bonggol tumbuh. Tuh kayak yang itu tuh udah ada bonggolnya. Nanti dia ada buahnya. Itu kadang-kadang jatuh sendiri ya. Sendiri nanti dia berkembang sendiri. Kemudian ada lagi dengan secara alami perkawinan antara bunga jantan dengan bunga betina. Di sana ada putik dan benang sari yang nanti kalau secara alamiah itu kadang-kadang dibantu sama angin atau juga hewan ya, kayak kupu-kupu, burung, burung sama kumbang gitu. Dan bisa juga campur tangan manusia. Betul. Kita bisa silang dengan tangan kita campurkan, akhirnya terjadilah perkawinan bunga. Oh, bunga aja kawin. Iya memang. Masa manusia nggak kawin-kawin? Kan makhluk hidup juga bang. Karena ciri makhluk hidup itu salah satunya berkembang biak. Iya betul. Nah, sekarang langsung aja ini cara mengembangbiakan anthurium dengan cara menyeplit. Tadi mana indukan yang bakal kita split? Ini bang. Udah siap. Udah siap. Bismillah. Caranya pertama kita gunakan pisau atau bisa juga cutter ya. Cutter ya. Kita potong bagian mana Bang Opi? Ini bang, kita jadi maaf bang, coba nanti kita bisa lihat ini bonggolnya udah agak
panjang, ini kita udah bisa split nih Bang nih. Ya. Mm. Nah, coba Abang diangkat dulu atau? nggak usah Bang. Nggak usah. Dia kalau ini nih, Abang bisa dari sini langsung set potong. Ini ya. Kalau cara detailnya dari bagian sini kita potong ke arah sini ya, ke Iya. atas ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang Bang Opi. Iya. Awas tangan Bang Opi. Lempeng aja Bang. Oh, lempeng aja. Takutnya tangan Bang Iya. Opi yang keseplit. Awas jangan sampai Iya, patah akar sama daunnya. Jatuh satu tuh. apa-apa. Nah, setelah ini akarnya kita ambil ya. Apa ini dia? Nah, Coba ini kita sudah dapat anakan berarti ya. Ini kita sudah dapat anakan dari induk anthurium. Ini nanti juga akan tumbuh bunga lagi ya, Iya. apa daun lagi. Iya. Ini berarti induknya dibiarkan sudah. Iya, nanti kita simpan lagi. Nah, sekarang ini media yang sudah kita siapkan. Sekarang kita langsung tanam nih. Ya, sini Bang. Nah, Iya. seperti ini. Posisi bunga juga ngaruh loh Bang Opi. Iya, betul. Dia harus di tengah. Harus di tengah karena nanti akarnya bisa menyebar kemana-mana ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menggunakan media untuk tanaman hias itu banyak sekali ya. Iya, Ada kita juga kadang-kadang menggunakan akar pakis, kemudian juga nanti untuk fungsi keindahan dan juga fungsi ketahanan pohon itu kita bisa menggunakan juga pasir malang. Iya, betul. Kenapa nih fungsinya styrofoam? Biasanya nanti dia akan mengikat akar yang tadi saya bilang. Kemudian juga nanti ini potnya akan lebih ringan dan air akan mudah tertampung di styrofoam. Ini berarti ini setelah ini biasanya kita kasih semprotan ya? Iya, betul. Atau dikasih apa? Sedikit air. air karena kita itu pengaruhnya kalau setelah hasil split kita sama sekali tidak menggunakan obat-obatan, takutnya busuk batang karena di bawah itu banyak sekali kita nggak tahu loh, di sini banyak bakteri atau mikrobiotik yang menyebabkan tumbuhnya parasit pada akar. Akhirnya bonggolnya yang tadi kita pindahin rusak ntar. Betul. Nanti kita kasih apa? Obat hama, anti hama. Anti hama ya, itu sangat penting juga ya. Ini udah jadi seperti ini. Nanti indukannya yang tadi satu batang ini, yang tadi Bang Opi. Nah, ini tadi induknya nih. Induknya malah jadi tinggal di sini, batangnya aja nanti tumbuh daun lagi. Sudah, dari yang tadi satu kita jadi udah punya dua. Kalau kita rajin, kita bakal punya banyak tuh. Nanti ini kalau udah tumbuh lagi, udah akarnya udah bisa 2 sampai 3, kita Split lagi. Nah, abang-abangan gue, ada dan gue, ternyata kalau kita mau investasi di pohonan hias, itu banyak banget cara ya. Karena ini adalah makhluk hidup yang mereka secara alamiah berkembang atau kita membantu perkembangbiakan mereka, itu hasilnya bisa jadi banyak banget. Betul. Saya ingat banget lu Bang Opi itu juga waktu kita sama-sama punya di sini ya sebelum jadi gudang ya. Kita kayak punya kayak macam nursery kayak gitu. Kita coba ngembang biakin dari punya 5 sampai punya 30. Dan ini yang kita sisa-sisa dijual segala macam, ini masih ternyata dikembang biakin jadi bagus banget. Kita pindah ke kebun belakang sana. Dan ini hasilnya. Nih. Jadi kita udah punya anakan nih hasil split. Kemudian juga mana yang paling berkembang biak bagus nih Bang Opi? Tuh, udah berapa daun tuh. Ini hasil splitan ya. Iya, betul. Dan bagusnya kalau di split, indukannya juga akan lebih cepat juga untuk berkembang biak dan berkembang. Tuh, hebatnya. Nah, inilah cara Abang Narji untuk mengembangbiakan anthurium dengan cara di split. Bang Opi, Iya. tips dari Bang Opi nih, setelah kita melakukan split ini perawatannya gimana? Perawatannya kalau misalnya anthurium itu kalau habis di split, penyiramannya jangan terlalu sering. Paling 3 hari sekali atau 2 minggu, seminggu 2 kali. Sebabnya apa? Akarnya masih belum kuat dia. Dan bisa mudah busuk juga ya, betul. terlalu banyak air. Nah, ini kalau Bang Opi sendiri ini sebenarnya mulai senang pohon tuh dari kapan Bang Opi? Kalau senang pohon sih mungkin dari masih kecil Bang. Gitu ya. Benar, dari masih kecil. Saya memang udah seneng seni-seni begitu. Ya seni bonsai juga, apalagi tanam-tanaman yang unik-unik, aneh. Nah itu memang paling seneng. Hebat banget ya.
seorang Bang Opi itu. Ini adalah seniman Tangerang Selatan yang bisa ngelukis-ngelukis tembok. Tapi di balik jiwa seninya itu juga dia mulai jiwa mencintai pohon-pohonan. Nah ini sebelum gue tutup, ada satu lagi cara berkembang biak yang tadi di awal gue terangin. Ini contoh perkawinan yang nanti akan kita lakukan insya Allah Bang Opi ya. Iya. Ini antara perkawinan nanti alamiah yang dibantu manusia. Nanti di sini ada putik, ada benang sari yang akan kita kawinkan. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, ini nanti antara di sini dengan di sini kita bantu ya. Kalau ini perempuan, ini laki. Iya, kalau ini perempuan ya, kelihatan ya. Iya, dia yang ada madunya biasanya orang sebut perempuan. Iya. Kalau yang ada bintik-bintik kuning atau putih namanya laki. Ya, beda sama manusia ya. Biasanya yang punya madu itu laki-laki. Perempuan di madu. Tapi kalau di sini beda. Biasanya yang ada madunya itu perempuan, yang laki-laki itu ada benang sarinya. Ini putik ya. Nanti kita akan coba di episode berikutnya untuk mengembangbiakan dengan cara perkawinan benang sari dan putik. Nah, abang-abangan gue, adik-adian gue, inilah cara saya dan sudah menghasilkan satu anakan lagi dari Anthurium. Semoga tayangan ini bermanfaat. Kalau kita ada kesamaan tidak ada apa-apa, kalau ada perbedaan kita silakan berdiskusi. Semoga tayangan ini bisa memberikan edukasi buat kita semua. Yuk kita jadi petani milenial. Jadi petani milenial, no baper, no minder, jadilah miliarder. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum.